Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik lagi tentunya di acara Produk Tips. Kali ini teman-teman, saya seperti biasa akan berbagi tips kepada teman-teman terkait dengan penulisan dan juga produktivitas. Karena sudah agak lama juga ya tidak berbicara tentang penulisan, jadi kali ini saya akan berbicara tentang tips kepenulisan. Tentunya nanti akan saya bagi menjadi sebelum menulis, ketika menulis, dan juga tips setelah menulisnya. Karena memang itu proses sebuah tulisan menjadi karya gitu kan. Kita harus mempersiapkan dari sebelum menulis, kemudian ketika menulis, dan juga kita juga harus memperhatikan setelah menulis itu harus seperti apa tipsnya gitu. Makanya kita harus benar-benar istilahnya step by stepnya tuh harus dipersiapkan gitu kan. Walaupun mungkin pada intinya menulis itu harus menulis teman-teman ya. Kalau nggak menulis ya nggak bakalan jadi sebuah karya gitu, apalagi kalau tidak diselesaikan gitu kan karyanya. Tapi untuk ke situ supaya tidak ada writer block gitu kan, kita harus benar-benar mempersiapkannya. Tadi itu stepnya ya, dari sebelum menulis, dan juga setelah menulisnya. Nah kali ini teman-teman saya akan berbagi tentang dari sisi sebelum menulisnya. Kalau saya membaginya ada 5 sih, cuman yang akan saya bahas satu episodenya ya satu aja, supaya bisa langsung teman-teman praktekkan. Ada 5 teman-teman ya. Sebelum menulis ini harus dipersiapkan. Pertama itu adalah teman-teman harus punya ide, kemudian kedua bikin premisnya, yang ketiga itu proses brainstorming, lalu setelah brainstorming itu ada timeline, dan terakhir itu adalah treatment. Nah itu 5 itulah yang akan kita bahas teman-teman. Cuman di episode kali ini lebih kepada pembahasan pertama, yaitu tentang ide. Nah ide sendiri teman-teman ya tentunya bagi seorang penulis sangat penting sekali, karena ya itu bahan utama ketika kita mau menulis. Kita sudah jangan sampai kita sudah mempersiapkan laptop, sudah duduk di tempat yang nyaman, sudah mempersiapkan cemilan ataupun minuman, tiba-tiba nggak tahu apa yang mau ditulis gitu kan, karena belum adanya ide. Nah ini makanya penting ya ide ini teman-teman ya. Nah, sebenarnya ide kepenulisan juga sebenarnya dari yang sudah ada juga nggak masalah, karena setiap penulis itu mungkin punya sudut pandang masing-masing. Jadi nggak harus benar-benar yang original banget sih, nggak juga sih. Kalau ada sih bagus, cuman tidak harus benar-benar dari original banget gitu. Kita boleh kok kalau kita ngeliat film, kita baca buku, kita misalkan wah kayaknya bagus nih kalau misalkan diangkatnya dari angle sebelah sini gitu kan, boleh aja sih, sah-sah aja gitu teman-teman ya. Selagi yang kita tulis itu benar-benar emang kita yang buat gitu, original maksudnya. Walaupun idenya ya tadi itu inspirasinya mungkin dari buku yang kita baca gitu. Nah mungkin terkait ide, berbicara tentang inspirasi tadi ya, jadi mungkin kali ini saya akan berbagi tips mencari inspirasi atau mencari ide. Yang pertama adalah bisa kita dapatkan dari membaca buku. Nah ini tentunya hal yang biasa sih gitu, wajib. Bahkan syarat menulis adalah ya kita harus membaca. Membaca itu ibaratkan peluru. Kalau kita mau menembak, kalau nggak ada pelurunya apa yang mau ditembakkan? Nah ini membaca ini. Nah membaca menjadi jalan kita untuk mencari inspirasi. Ya tadi itu yang sempat saya singgung tadi, bahwa ide itu muncul dari ketika kita membaca nih, kayaknya terinspirasi dari tokohnya mungkin yang tidak terlalu dibahas di buku itu, terinspirasi dari tempatnya, latarnya, terinspirasi dari hal lainnya yang kita bisa dapatkan dari buku itu. Atau misalkan ada buku yang kayaknya masih kurang nih, harusnya bukunya lebih lengkap kalau ada ininya gitu kan, tips-tips ininya misalkan kalau dari karya non fiksinya. Nah jadi ambillah gitu kan sisi yang memang itu tidak ada gitu. Atau bahkan katanya kan kalau
salah satunya kalau kita main ke toko buku, kalau bukunya itu emang nggak ada ya udah jadikan inspirasi itu buat nulis. Jadi bisa dari buku ya teman-teman ya. Yang pertama. Yang kedua, inspirasi itu bisa datang dari kita tuh sering bersosialisasi dan bersilaturahmi gitu kan. Maksudnya sering ngobrol sama orang. Nah, terutama orang-orang yang bisa memberikan input kepada kita teman-teman. Jadi perbanyaklah silaturahmi terhadap orang-orang gitu kan. Ya nggak harus ibaratnya orang ini harus punya titel yang tinggi, nggak juga. Kita inspirasi dari siapapun ya. Yang penting ya tadi tuh kita harus banyak-banyak bersilaturahmi, kita harus banyak-banyak ngobrol sama mereka, sharing dengan mereka gitu. Nah dari itulah bisa kita jadikan inspirasi gitu kan. Mungkin dari apa ya istilahnya biografi beliau juga bisa gitu kan, atau misalkan ya kita minta pendapat apa ya buku yang kayaknya sekarang tuh dibutuhkan banyak orang kayak gitu. Atau misalkan kita juga sharing sama penulis-penulis yang lain gitu kan, bisa jadi. Nah, intinya sih sharing aja, banyak silaturahmi sama orang. Oke, lanjut ya, tips yang ketiga sih teman-teman, menyarankan sih ulik diri sendiri. Jadi berdasarkan pengalaman kita, setiap orang itu punya pengalaman kan pastinya ya, pengalaman itu berbeda-beda. Nah pengalaman itu bisa kisah sedih, kisah senang juga, impian juga gitu kan, atau ada rahasia yang teman-teman tuh nggak bisa ungkapkan kepada orang lain tapi bisa melalui tulisan. Jadi bisa gali aja, misalkan dari kisah sedih tadi gitu kan, teman-teman mengalami hal yang menyedihkan, misalkan patah hati gitu kan, atau mungkin juga ditinggal sama orang yang sayang misalkan, itu bisa jadikan sebuah cerita gitu kan oleh kita. Kemudian dari kisah senangnya misalkan kita dalam kita mewujudkan impian, ketika kita bisa berbagi sama orang gitu kan, itu bisa kita jadikan cerita. Lalu juga yang selanjutnya kalau ulikan pribadi itu rahasia yang gak bisa diungkapkan. Misalnya gini, teman-teman mau cerita gitu kan, bahwa teman-teman itu adalah seorang pemalu sebenarnya teman-teman, atau misalkan teman-teman yang menyampaikan bahwa teman-teman itu tidak suka warna putih gitu kan, ya kita bisa ungkapkan itu melalui tokoh, misalkan kalau kita bikin karya fiksinya gitu. Jadi itu disampaikan dengan cara yang lebih bijak. Atau tadi itu impian yang nggak kita capai ya bisa kita capai, misalkan gitu. Misalkan dulu waktu SD harusnya pengen juara olimpiade gitu kan, saat ini kita udah SMA, kita nggak mungkin dong ya, kita mungkin bisa olimpiadenya tingkat SMA tapi kan nggak bisa olimpiade tingkat SD. Nah kita bisa bikin cerita tokohnya anak SD yang bisa menjuarai olimpiade. Jadi seperti itu teman-teman ya, sekilasan gitu kan tipsnya buat teman-teman yang saat ini lagi mencari ide, bisa ulik dari tiga itu. Yang pertama baca buku, sharing dengan orang, dan juga teman-teman bisa ulik dari dalam diri sendiri, karena menulis itu harus dari yang kita pahami, kita tahu, dan pengalaman kita alami, kita pasti tahu dong ya tentang hal itu. Ya jadi itu teman-teman yang untuk kali ini terkait dengan ide. Nanti kita bakal sharing lagi, kita bakal ngebahas lagi tips yang lainnya yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ketika menulisnya, karena penting ya, ibaratkan persiapan sebelum menulis itu penting. Ibaratkan kita mau ngebangun gedung gitu kan, kita harus bikin desainnya gitu kan, hitungan RAB-nya dan yang lainnya gitu kan harus dipersiapkan dengan baik. Nah, menulis juga sama, nah, kita harus butuh idenya, butuh premisnya seperti apa dan lain-lain. Ya mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Tetap stay tune tentunya di channel Lilikals dan di edisi produktif tentunya di selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.